Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gua, Gadut Tekno. Nama gua Angki aja. Jadi pada kali ini gua akan buat video tentang belajar dasar Excel. Nah, di sini gua udah siapkan data-datanya yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita akan mempelajari rumus sum, average, if, max, min, sum, if, quantitative di bagian 1. Oke, langsung saja kita praktekkan dari sum ya. Sum adalah suatu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan suatu data yang kita inginkan. Saya contohkan penulisannya. Jadi untuk setiap rumus yang harus diingat adalah menggunakan sama dengan dulu, sama dengan. Lalu ketikkan rumus, contoh ini adalah sum yang ingin saya gunakan. Lalu buka kurung ya, jangan lupa buka kurung, lalu masukkan totalnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di klik ditahan seperti itu, lalu enter. Nah, secara otomatis dia akan menjumlahkan sendiri. Jadi sum ini secara otomatis menambahkan 36 juta tambah 15 juta ditambah 56 juta, maka hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya langsung saja dari bawah seperti ini. Nah, jadi ini adalah total omset dari data kita. Lalu rumus yang kedua adalah average, yaitu rumus average berfungsi untuk menentukan rata-rata dari suatu nilai data yang kita inginkan, yang kita cari kayak gitu ya. Jadi langsung saja kita coba rumusnya. Sama dengan lalu average seperti ini, average, tutup kurung, lalu masukkan yang ingin kita datanya yang ingin kita cari rata-ratanya, lalu tutup kurung dan enter. Jadi rata-rata dari omset bulan 1, 2, dan 3 dari Baba ada 35.600.000. Langsung saja kita tarik ke bawah untuk mencari nilai rata-rata dari semua data kita. Nah, jadi ini langsung jadi. Lalu ini adalah yang selanjutnya adalah if ya. Jadi if ini berfungsi untuk memberikan suatu value dari kriteria yang kita buat atau yang kita inginkan. Misalnya kita mempunyai kriteria yang lebih dari 30 juta dinyatakan value-nya lulus. Nah, seperti itu. Kita tulis saja langsung sama dengan lalu rumusnya if buka kurung, lalu masukkan logical testnya. Jadi logical testnya itu seperti ini teman-teman. Masukkan dulu total omset di sini, klik, lalu kurang dari lebih dari 100 juta gitu ya. Kita tuliskan saja di sini 100 juta. Nah, seperti itu. Lalu kita klik koma seperti ini, value true. Lalu di sini ada value if true, dan ini adalah masukkan jika berhasil ya. Artinya jika value true itu benar, kita masukkan lulus di sini, lulus. Lalu kita beri tanda ini lagi, lalu koma titik 2. Ini kita masukkan kriteria value jika itu salah gitu ya, jika itu tidak kurang dari 100 juta. Nah, seperti itu. Kita nyatakan gagal seperti ini. Lalu jangan lupa untuk tutup kurung dan enter. Nah, di sini udah terlihat value-nya dari hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Secara otomatis dia akan memberikan value lulus dan gagal seperti ini. Lalu selanjutnya adalah max. Jadi rumus max adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu kumpulan data ini ya, yang kita inginkan. Misalkan langsung saja kita coba sini, omset paling tinggi sama dengan max, lalu tutup kurung, lalu
kita tag data yang ingin kita cari, nilai tertingginya, enter. Nah, nilai tertinggi dari total omset semua pekerja di sini adalah 540. Nilai omset dari semua total omset pekerja di sini adalah 540, nilainya yang tertingginya maksudnya. Dan selanjutnya nilai kita mencari nilai terendah yaitu min ya. Jadi min adalah suatu rumus yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari sebuah data. Misalkan sama dengan min, lalu buka kurung, lalu kita tag pada data yang kita ingin cari nilai terendahnya, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai terendah dari sebuah data yang kita ambil adalah 55.800 seperti itu. Lalu kita ini jumlah omset pekerja kita memakai sum sama dengan sum tutup kurung, karena pekerja adalah semuanya jadi tidak perlu memakai if. Sum ya maksudnya ini enter kurung. Nah, ini sudah keluar jumlah omset dari pekerja. Lalu kita menghitung suatu jumlah dengan kriteria yang kita inginkan menggunakan SUMIF sama dengan SUMIF. Jadi SUMIF adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan suatu dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan SUMIF range, dan sini klik pada sini ya. Nah, klik pada sini, kriteria yang kita cari, lalu kriterianya masukkan. Misalkan di sini pria ya, jadi laki-laki. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik, lalu laki, petik lagi. Lalu di sini kita beri lagi sum range-nya, di sini total omsetnya. Nah, di sini kita ambil, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi ini adalah jumlah omset dari pria adalah 707.800 ya, jadi seperti itu. Dan untuk wanita juga sama, lakukan hal tersebut sama dengan SUMIF. SUMIF buka kurung, klik pada kriteria yang ingin kita cari, lalu masukkan kriterianya. Wanita, jangan lupa beri tanda petik wanita, beri tanda petik, lalu cari total ya yang ingin kita cari. Sini tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah 762 juta. Dan jika kita ingin mencari jumlah pekerja, kita menggunakan konta. Dan karena kita gunakan konta, jadi konta itu adalah suatu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kita yang ada di sini. Jadi kita ingin mencari jumlah pekerjanya, kita menggunakan konta. Bisa menggunakan konta ini kurung. Jadi jika data Anda berbentuk angka, Anda bisa menggunakan kont. Jika berbentuk teks, Anda bisa menggunakan konta. Langsung saja di sini konta, kita klik sini, lalu tutup kurung dan enter. Jadi jumlah pekerja kita di sini ada 10. Bisa kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan benar jumlah pegawainya ada 10. Dan yang terakhir adalah kontif. Kontif berfungsi untuk mencari menghitung jumlah suatu sheet dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Langsung saja kita contohkan sama dengan kontif buka kurung range-nya. Nah, ini kan ingin menghitung pegawai yang lulus, lalu koma kriterianya lulus. Nah, seperti ini, lalu tutup kurung, jangan lupa tutup kurung dan enter. Jadi jumlah pegawai yang lulus pada data kita ada 6. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai di sini penjelasan saya tentang dasar-dasar Excel. Semoga video ini bisa membantu Anda yang ingin belajar Excel dari awal dan dasar ya.
Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe